Ban pertama kali ya. Kan anak kecil tuh konsepnya. Selamat datang di podcast Bercakap Sampah. 3.0. Jadi ini kan konten perdana kita nih. Ntar lu sendal lu gak copot lagi kan? Enggak, sendal gue gak copot. Nggak mau nyapa para penonton dulu nih. Oh ya. Oh ya? Hai para strangers. Ayo penonton. Anda suka banget yang TV-TV gitu? Ih, saya sih gak suka. OTW TV. Oh oke, Amin. amin. Jadi konten perdana kita kan ya. Jadi bicara soal pertemanan. Gimana nih Am, menurut lo tentang pertemanan, circle kan sekarang lagi zamannya circlean. Gimana? Kalau menurut pandangan gue sih, circle sih ada baik dan buruknya. Tapi sebelum itu, kalau kita ngobrol bertiga, kayak kurang asik ya. Halo. Kayak gue berdua deh. Temen gue mana ya? Coba panggil. Cal. Cel mana nih? WhatsApp. Nah, ini baru partner gue satu lagi. Oke. Kita tidak dianggap ternyata ya. Memang. Kan nggak apa. Iya. Enggak, gue sekarang belajar kerja di balik layar aja. Karena Mas Ical tahu itu kalau misalkan- sekarang menjadi orang yang di balik layar mengendalikan semua teknis yang tidak saya mengerti. Jadi kalau misalkan di video-video nanti dia tidak ada, itu dia alasannya. Itu dia alasannya. Karena mungkin para pendengar juga bosen kali. Bosen kali dengar suara. 12 episode ya. 12 episode. Oke, saya cabut. Dadah. Hati-hati jatuh. Jadi tadi balik lagi ke topik Mm-mm. bicara soal circle dan pertemanan. Kan waktu itu kalau nggak salah gue pernah denger lu masuk Wisma kan ya? Iya, gue sempet jadi atlet. Hmm? Atlet COVID, belum beres. Ngeri ya. Maksud gue Nah, ya. kan kalau misalkan kalau masuk kayak dunia baru gitu-gitu kan pasti lo kayak awalnya nggak punya temen dong, kayak Iya, udah sendiri dulu benar. aja gitu kan. Kita harus survive untuk mencari teman baru ya kan. Nah di situ lo gimana nih cara memulai pertemanan, terus apa yang lo rasakan perbedaannya? Tapi kalau gue ngejelasin sendiri tuh nggak asik sebenarnya. Nggak asik. Gue punya 2 orang lagi nih, temen gue yang pertama kali gue ketemu di Wisma Atlet sampai sekarang temenan, jadi punya circle baru. Gimana kalau kita undang aja? Coba undang, panggil dulu dong. Kevin. Oh, udah tua jalan. Udah tua ya. Kasian. Katanya 2 orang, satu lagi? Nggak bisa datang, sakit. Ada orang di sini. Oh iya. Sini Sini abang. Bang, sini bang. Sebelah gue. Baju sama nih guys. Mana? Ini sumpah nih di luar janjian apa segala macam nih bener one take one shoot langsung. Katanya ada Baju tim sama. wardrobe itu. Aduh, pakai disebut. Kan ya. Ya. Kan bukan settingan. Balik nih. Coba masuk TV gini. Oh. Yang Jokes keringet. TV nggak asik. Oh, iya. Disensor. Wow. Aduh, mama. Keceplosan. Kamu coki ya? Minum dulu. Nggak ada. Oh enggak. Ayo, lanjut Am. Jadi Bye. kan bicara soal Covid nih, ya kan? Kan Iya. pernah masuk Wisma Atlet ya kan? Ini gimana nih? Awal lu ketemunya tuh gimana? Om Bimba nggak nih yang jelasin? Sweet kali. Om Bimba. Tiba. Gue ikutin. Emang ente masuk kok? Mohon maaf, Anda siapa? Anda pernah COVID, Oh, pernah Covid tapi nggak jadi atlet. Waduh. Berarti siapa itu tadi tuh? Abang. Abang. Coba Bang. Jelasin awal ketemunya. Tar lu, jangan main jelasin dulu, kan orang-orang nggak tahu mereka siapa. Oh iya, Namanya perkenalan siapa? dulu dong. Perkenalan. Sapa dulu dong para strangers kita. Halo strangers. Oke. Anjir. Anjir. Nama gue Kevin, umur gue 25. Pekerjaan gue saat ini freelancer design. Amin. Pengangguran. Freelancer design. Ya lu sih. Biar bagus itu. Pekerjaan keren banget. Kemarin jadinya fetis keren aja. Elis. Aduh. Waduh bang. Oke, perkenalkan diri, gue Andri. Umur gue 29. Kerjaan gue ya marketing. Kalau misalkan bahasa lapangannya calo. Oh calo. Calonya tiket nggak? Calo tiga. Tapi calo tuh yang nggak lucu kayaknya sih. Nggak lucu kayaknya. Calo DPR? Udah nggak jadi berat. Aduh, Jangan dong. Nanti Masuk, ada masuk. tukang batagor ya kan. Siomay. Wow. Oke, lanjut. Lanjut. Ya Coba gue nih. ngejelasinnya tadi ya. Iya. Awal pertemuan tuh
berawal dari Tatap. bukan dong, berawal dari ya nggak ada kegiatan, coba cari kegiatan dengan apa? Kalau gua ngerasa kemarin karena rokok sih, Asem nih. asem. Memang sih tidak dianjurkan, tapi pada dasarnya Hasrat. hasrat itu menggebu-gebu nih. Udah 3 hari masuk wisma, nggak ada ya bahasanya kalau misal kita itu udah asem nih, saking asemnya ya gue cari dong, ketemulah sama abang ini. Siapa? Ada Pak? Oh, saya. Ini para strangers ya. Para strangers, ini adalah contoh tidak baik ketika Anda di Wisma. Ini contoh tidak baik ya. Iya, jangan ditiru. Jangan ditiru. Don't try this at home. Anda nggak ada rokok ya? To the point aja. Warkop. Jauh. Orang nungguin nih. Oh, gitu. Orang nungguin. Iya, gua awal ketemu dia, terus gua lagi rokok tuh di tangga kan. Jadi kalau lu tahu Wisma Atlet tuh di Tower 7 tuh kayak pusat tangga paling gede lah gitu. Gua ngerokok sendiri nih di situ, set. Dia lagi nongkrong, nggak tahu sama siapa. Gua belum kenal dia juga. Kita belum pernah kenal, Bang ya? Belum. Kalau sekarang Udah kenal. Ya kalau nggak sulap dong. Habis itu. Terus habis itu gue yang ngerokok sudah kayak, "Bang, boleh minta rokok gak?" Biasa orang minjem korek. Iya, minta rokok sih. Minta rokok. Minta rokok. Minta rokok. Minta rokok. Gue bilang, "Anjing siapa nih?" Enggak gitu. Beneran sih. Iya. Gue bilang, "Ya udah bro, ambil. Gue ngerokok. Dia tuh dia balik lagi ke circle-nya dia. Circle dia, gue dengan sendiri ya tuh kayak, Masih introvert ya? iya, sampai sekarang sih. Bukan introvert, lebih gak punya temen. Itu masih terus habis Oke, itu jadi sebut. habis itu gue ngerokok udah tuh gue besoknya. Jadi pas gue masuk situ itu ada teman gue satu tuh kayak teman SMA gue. Itu tuh emang udah masuk situ. Terus dia kayak, bro kapan masuk sini? Kan si suka gue masuk Wisma. Suka Hancur. tuh. Iya, hancur. Terus? Terus gue kena COVID, gue kesana udah tuh gue ketemu teman gue dikenalin sama teman-teman gue. Habis itu temen gue kan masuk lebih dulu kan sama teman-temannya. Dia pada balik, gue tinggal sendiri tuh. Gue kayak, pulang sini gue kayak nggak betah nih, gue di sini nggak ada capek-capek kan. Saya ngerokok doang, ngobrol sama tangga gue. Baru udah ngap tuh Iya, udah ngerokok. nggak pakai. Habis itu malamnya tuh malam sebelum gue swab tuh dia minta rokok. Terus besoknya kan gue ikut kegiatan senam gitu kan. Ya gue emang sangar tuh ikut senam. Biar sehat bro. Biar Iya. sehat. Biar imunnya naik. Bener, untuk yang Sedang COVID. Nggak lanjut ya. Serius kayak untuk yang sedang COVID, cara menaiki imun tubuh adalah dengan ketawa-ketawa, happy. Olahraga. Itu poin pentingnya. Lanjutin. Salma gak? Sama-sama. Happy sama. Bisa. Happy Salma. Nggak apa-apa komedi. Aduh, takutnya tadi panggil Happy Salma beneran. Wow. Oke. Dan habis itu singkat cerita, gue udah ketemu dia segala macam. Cuma gue belum ngobrol tuh, jadi kayak beli rokok. Ada waktu di dalam. Tapi emang ada. Oh, diam-diamnya berarti jauh. Kan kerekam. Oh iya lupa. Tadi kan ada editing kan? Bapak Ical editing tolong. Siap. Oke. emang Iya. Bakar rokok boleh gak? Boleh. Boleh, silakan. silakan. Ngerokok, silakan. Mana itu? Surya Pro. Sampurna Mil. Masuk. Bisa. Endorse. Jangan dong, kan belum. Terus habis itu gue ketemu dia, gue cuma nanya-nanya sebentar, lu masuk kapan segala macem. Besoknya gue senam lagi tuh, tinggal yang gue tahu, yang gue kenal tuh udah nggak ada tuh di area situ. Kayak aku balik deh, bete gak sih lu tinggal sendiri kan di situ. Iya. Habis itu dia tuh tiba-tiba setiap abis senam tuh pasti ada kayak ngumpul-ngumpul kayak lu gimana hari ini senamnya segala macem apa aja rapat kayak gitu. Habis itu ada anak kecil ulang tahun nih. Ulang tahun dinyanyiinnya lagunya Jamrut. Nangis. Panik antara panik, malu sama kayak apa nih kayak gitu. Udah kan nangis bla 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 nangis. Ya habis itu nangis. Tiba-tiba ada yang nyaut nih. Ceban pertama kali ya. Kan anak kecil tuh konsepnya. Iya kan? Gua, siapa nih? Langsung nengok kayak oh nih ketemu lagi si Felis nih kayak bang. Emang ternyata. Aboy kondisi kan? Aman. Kondisi selalu aman.
Insya Allah. Terus habis itu selesai itu gue ngerokok lagi di tangga nih dengan sendiri karena kan gue orangnya lumayan susah untuk ngobrol sama orang baru. Tapi hari Felis nyamperin nih kayak, "Bang, gue numpang ngerokok ya di sini." Ya udah gue ngerokok tuh. Sebenarnya di Wisma Atlet disclaimer-nya nggak boleh. Cuma kalau emang ini umpet-umpet aja. Lebih nggak ngumpet, terbuka aja. Iya, terbuka sih. Habis itu udah tuh gue kenal dia, terus malamnya tuh jadi Nongkrong. ada namanya Edor. Banyak lah pokoknya kayak gitu. Waang ya di situ juga. Waang tuh waktu itu sebelum gue. Oh, sebelum Dia sempat lu. kontak gue kayak, "Bray, Ya, itu doang jam nggak ngapa-ngapain lagi." Gue tanya centang 1. di blok. Sian banget sih. Ya, terus. Jadi yang gue tangkep nih ya dari pertemuan lo di Wisma Atlet, berarti ada silih berganti pertemanan ya kan? Iya. Nah, bicara soal silih berganti pertemanan nih, kemana aja sih circle-circle lo yang apa? Yang istilahnya kemarin nongkrong sekarang nggak ada, itu kemana aja sih kira-kira? Dari gue. Dari lo boleh? Kalau dari gue tuh punya circle ya apa ya, kita ngomongin circle ya. Iya. Punya circle tuh dari biasanya itu teman-teman SMA gue tuh. Ah. Itu gue kalau bisa dihitung gue temenan udah sekitar sampai sekarang itu 8 tahun. SMA 8 tahun. Enggak, bukan SMA 8 tahun, lebih ke veteran dong. Sepupunya yang punya. Nggak naik kelas. Iya. Bodoh banget gitu. Emang enggak. Extend dong 3 tahun. Masih lama. Jadi Habis kepala itu, sekolah. gue punya circle itu dari sebelum gue masuk COVID emang apa ya udah agak rentan aja lah gitu, agak rentan maksudnya mungkin kayak emang gue mikirnya udah fasenya aja tuh kayak Seleksi udah alam. titik balik seleksi alam. ya bener kayak lu lagi SMA tuh otak lu tuh kayak gue harus nongkrong tiap hari, gue harus nongkrong tiap hari mau ada apapun gue harus nongkrong. Disclaimer kalau lu nanya ngebedain circle pertemanan gue sama yang kenapa teman-teman gue kemana, apakah gue punya circle sebelumnya gitu adalah gue tuh bukan sebelumnya sih, gue punya satu circle pertemanan yang menurut gue tai-tainya gue tuh gue buang ke situ, kayak gue udah amat, kayak gue udah tahu satu sama lain, gue cerita apa tuh pasti ke situ. Itu isinya anak SMA gue, teman-teman sekolah gue pas gue SMA lah. Itu kalau bisa dihitung kalau sampai sekarang gue udah 8 tahun lah. Lama ya, Pertemanan gue hitungannya. kayak gitu. 8 tahun, berarti selama 8 tahun pertemanan SMA lo tuh kayak oke, gue tidur makan bareng apa Kurang gue yang penting tiap hari harus ketemu dia kayak gitu. Mau kata gue lagi nggak ada duit kayak mau gue lagi ada duit gue harus itu. Kadang suatu waktu kalau memang gue ada urusan yang lumayan penting, gue kayak agak ya gue ke situ dulu baru gue ke hal yang penting kayak gitu. Jadi lo mengutamakan teman-teman lo Ya ya. kayak gitu, kurang lebih seperti itu sih. Terus kan yang berarti kan itu seleksi alam. Ada satu permasalahan kah apa gimana? Sampai akhirnya ada satu problem, mungkin problemnya gue nggak bisa bilang sini. Ada satu problem sampai akhirnya jadi semuanya ke trigger tuh kayak, oh gue nggak suka sama dia, oh ternyata lu nggak suka sama gue, ternyata lu ngomongin gue bla 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 segala macem. Kalau gue pribadi sih kayak yang ya udah, kalau lu memang mau ngomongin gue, selagi kalau gue gini, yang penting lu nggak bikin gue nggak bisa kerja, nggak bikin gue nggak punya temen tuh nggak apa-apa. Cuma kalau udah merugikan gue sampai yang gue nggak bisa kerja, gue nggak bisa cari duit, itu baru kayak lo apaan sih? Kalau lo masih kayak ngomong si Kevin bla bla, gue sih masih ya udah deh, yang penting gue jangan tahu kayak gitu. Kalau lo bang, mana aja nih circle sebelumnya yang lo ngerasa kayak wah tadinya tuh gue main bareng apa segala macam, temen dekat. pasti ada perubahan kan di sana. Ya kalau gue sih bener, karena gue sebenarnya perantauan gue dengan pertemanan gue dari yang kalau si Kevin ada pertemanan SMA, gue di sini bener-bener yang pertemanan kerja sama pertemanan mungkin kalau di itu dari daerah aja, dari teman pertemanan gue satu asal, gue dari Lampung kan. Jadi waktu pas gue COVID ya memang kayaknya gue pertemanan gue memang fokus di situ doang. Waktu pas di pekerjaan memang ada sih bentuk care-nya mereka, kayak nanyain keadaan gue, tapi ya itu lagi gue di pertemanan itu fokusnya ke pekerjaan gitu. Untuk masalah pribadi kayaknya nggak dapet sih, karena pun juga gue sebelumnya kalau misalkan di pertemanan gue yang lalu
gue sempat tinggal bareng sama teman-teman di kantor gue. Tinggal bareng. Nikah. Iya, bukan. Kayak ngecamp lah. Jadi kita sewa, ada Oh, tempat ngecamp sewa di hutan. Cancer tuh. Kayak sewa tempat buat tempat di situ pertemanan gue yang dari luar kota sih. Ada yang di Bogor, emang ada yang dari luar kota juga. Jadi kita emang sempat kumpul tuh bertiga dan akhirnya teman-teman kantor yang lain pun datang gitu kan. Jadi kumpul situ intens ya bro. Setiap hari ketemu sampai benar-benar yang dalam keadaan apapun ya udah bareng-bareng aja. Tapi waktu pas gua di Covid emang gue juga udah pindah dulu cabut dari udah kontrakan cabut itu ya. dari kontrakan itu cabut dan gua ya udah ketemu dengan pertemanan ini sih. Berarti yang gue tangkep lo berarti memang privasi. Kalau untuk circle gitu memang kemana aja sih. Terlebih gue kan SD, SMP, SMA itu beda kan. Terus itu SMA gue 2 kali. Jadi Oh, udah pinter ya? lebih ke banyak masalah sih kayaknya. Banyak masalah. Si Abi bilang goblok. Lebih ke banyak. Anda nggak ketemu saya? Anda nggak ketemu saya? Ya kan Anda keluar dia masuk. Nah, iya. Kan 2 kali juga sekolah SMA. Ketemu saya nggak? Ketemu saya nggak? Ketemu Anda dong. Oh iya. Ada siapa sih? Hah? Nggak tahu saya. Jadi tuh gue SMA 2 kali kan. SMA 2 kali dan memang dari dulunya gue punya prinsip kayak udah kurang lebih sama kayak abang ini kayak nothing tulus per fase aja tuh. Nah, ada di depan mata gue total, nggak ada nggak gue cariin. Jadi memang yang gue tangkap memang ada perbedaan lah. Dan gue menganggap ada hierarkinya juga tiap kelas-kelasnya. Mungkin kalau dari abang nih, dari Andre. Bang Andri, kira-kira apa sih yang ngebedain circle pertemanan lo yang bekerja dan yang pengangguran nih? Menurut gue sih kalau misalkan itu secara pandangan sih, kalau misalkan circle pekerjaan di lingkungan bekerja ya mungkin ngebahasnya tentang ya Kerjaan aja. kerjaan. Karena memang kalau gue kan artinya kerjaan gue marketing, jadi ada hal yang apa yang perlu kita di luar kantor pun kita obrolin itu masalah kayak ada apa nih kegiatan atau apa ada acara besok gitu kan. Seperti itu sih kalau misalkan di luar ya beda lagi. Kalau gua bedanya ya di bekerja ya cuma itu sih bisa dikatakan circle pekerja ya bekerja aja sampai kita nongkrong pun obrolannya ya bekerja. Beda kalau pengangguran. Itu yang makanya dia pun Emang bener kan? Iya. Jadi nggak bisa jawab ya. jawab ya. Kalau pekerjaan gue tuh terakhir kerja Oh tidur. Oh, emang capek. Lanjut. Udah sih skip aja. ya kalau yang ngebedain sih menurut gue kalau gue pribadi gue tuh kayak lebih isi cerita aja sih. Kayak misalnya di tongkrongan gue yang SMA itu gue udah kayak cerita semuanya dari ujung kaki atau ujung rambut ada apapun gue cerita gitu. Aduh gue ada bisul nih. Enggak. Iya lagi. Sumpah tadi gue ngejokes. Itu beneran. Lagi dan lagi ya, lo ngejok. Nggak, sama. Oh iya aduh. Itu seragam gua. Lah, Lagi mau olahraga anjir. Ini kan emang kawan gue nongkrong harus kayak gini. harus gini. Lo iPhone harus kurang, iPhone 13. Jangan HP orang, nggak sopan. Ya pokoknya gitu lah. Gitu lah. Oke itu. Jadi sekarang putus. Yang ngebedain paling isi ceritanya doang sih kayak misalnya gue kalau sama temen-temen pekerjaan gue cerita sekarang gue pakai gue kalau sampai temen gue yang ngomong sama itu gue juga apa sih yang lebih kalau dibilang intensitas ya gue lebih intens ke kantor kan gue setiap hari ya ketemu sama mereka segala macam tadinya itu terakhir saya kenal ya saya pengangguran makanya kan freelance design itu September tahun berapa? September tahun? 2020 Oh, belum lama, belum setahun. Tahun lalu lah. tahun lalu Tapi kan iya. belum setahun. Gue berasa lo nganggur Oh. Lebih ke Deadwood.
Iya, kalau gue sih itu sih. Jadi buat para stranger yang mungkin nonton kalau Kalau ada nyari loker, orang, nyari info loker, loker. Bisa ya? Kayak di sini ntar. Instagram ya boleh. Sih ada. Nanti kita bikin. Oh siap. Tapi namanya nama gue. Ya paling dari gue itu sih. Kalau gue sih memang kuliah Iya. dan pernah nggak pernah sih tuh ngerasain ngobrol, cuman ada sih temen-temen gue yang istilahnya kayak itu juga, cuman perbedaannya di sana cuman bahan obrolannya sih. Iya. Cuman di fase bahan obrolannya kayak ngangguran, kayak aku lapar presiden. Waduh. Kan ada banyak. Kan dimakan. Makanannya sardennya kan dimakan. Sama Emang mie. kayaknya lebih random aja kalau misalkan di kalangan yang pengangguran sih. Iya. Bisa Ada yang- ngomongin tentang perut, bisa ngomongin Iya. tentang percintaan, Iya. bisa ngomongin apa. Iya, besok makan apa pun dipikirin. Emang sesedih itu. Kalau pribadi iya. Tapi ya kalau Kayak curhat ya, kayak curhat kemarin kan? Jangan dibongkar. Tapi kalau menurut gue ya, kalau dari opini gue kayak circle kerjaan sama di luar tuh kayak kerjaan tuh circle, kalau di gue ya, kalau gue punya teman kerjaan tuh kayak buat senang-senang aja di kerjaan, buat ngilangin rasa capek gitu loh. Kalau lagi kerja ya bercanda-bercanda, paling circle-nya sebatas itu aja. Tapi kalau kayak di luar ya mungkin gue Mohon maaf, bakal asem deh. Pokoknya habis. Gak keren kan sih. lagi diinjek. Gitu Kalau ya. kayak aduh, udah sama. Oh iya. Terus kalau kayak di luar itu lebih ke jadi ngobrolinnya apa aja, lontang-lantung kayak tadi Kevin bilang, kayak tai-tainya gue ya mereka tahu gitu. Kalau di kerjanya sebatas udah kerjaan, gue capek deh kerja gini-gini terus kayak keluh kesah sebatas kerja. Kalau menurut gue, opini gue gitu ya, kalau buat circle pertemanan sama di kerjaan sama di luar kerjaan. Oke, kalau ada perbedaan berarti ada salah satu perasaan kita yang merasa insecure nggak sih? Mohon maaf nih, aku ini banyak nih mas. Nabe nabe. Langsung. Jadi kan tadi kita udah bahas tentang perbedaan, terus awal mulanya. Ini gue agak lebih menjurus sih. Gue pengen tahu nih. Gue pengen pesan. Bawa bersih. Aduh. Lu bersih nggak? Pemerintahan. Kan lu biasa nyium aroma-aroma. Pamit. Oh di mute. Oh, di mute. Di mute. Lah, ini siapa yang naruh kulkas gue pintu aja. Dispenser. Iya, Bang. Aja Sam. Oh, siapa hati-hati. Oke, lanjut. Soalnya tadi ada gangguan, ada kerusakan dari sistem pemerintahan. Berat ya. Ntar lu dinyalain dulu. Oh iya, tadi di mute. Wow. Berat anjing. Terus tadi kan kita udah bahas perbedaan, insecure. Terus sekarang gue pengen bahas insecure nih. Ya. Sebetulnya insecure nggak sih? Lo ada perasaan insecure nggak sih sama pertemanan yang dulu yang sekarang, atau lo punya perasaan insecure atau gimana? Mulai dari Bang ini. Bang ini tuh siapa ya? Bang siapa? Cuma kenalan dia belum kenalan ya? Andri. Oh, Andri. Andri. Ya kalau insecure terhadap circle pertemanan gue yang dulu sih kayaknya dimana gue nggak terlalu berpengaruh sih, karena dimana tempat gue berteman ya gue coba untuk ikutin, ya namanya kita berteman ya pasti ada namanya kenyamanan awalnya, cari kenyamanan. Tapi kalau misalkan di insecure, gue coba untuk lihat di pertemanannya itu kayak berpengaruh atau enggak, ataupun kadang-kadang yang misalkan kayak tadi kita coba lihat tuh ada kayak kasta-kastanya secara hitungan materi. Kalau misalkan perbedaannya di circle bekerja gue yang tadi gue bilang, kita lebih konsepnya itu pekerjaan, obrolannya tentang pekerjaan, obrolannya tentang masalah bisnis, keuangan gitu. Kalau misalkan pertemanan circle yang lain-lain pun ya gue anggap gue buat enjoy aja sih, seperti itu. Terus sekarang mulai dari mana? Tapi kita sponsornya jatuh nih. Masih bisa. Jomel, Tarik kita dong. sama sponsor. Coba korek dong. Ini gue ada sponsor nih. Coba. Atas. Maaf nih. Bikin lama aja. Oke, makasih. Udah dari nafas ya.
Kalau gue, apa tadi pertanyaannya? Insecure. Iya sih, sama Iya. pertemanan. Iya, pertemanan dari kayak entah yang dulu kayak yang sekarang pasti kan ada, mungkin enggak. Kalau ada ceritakan, kalau enggak ya nggak usah sih. Oke, katanya nggak ada, nggak sih? Kalau gue lebih ke diri gue sendiri sih, kayak misalnya Gue pikir sedih, kan insecure judulnya. bener sih. Tapi kayak misalnya kita nih nongkrong, gue tuh bisa nih misalnya tiba-tiba sih ya, gue kayak ya Dia aing maung Oh nggak, lebih ke kantuk. kantuk. Mohon maaf, jok saya jadi pagi-pagi ya. maaf. Kayak gitu misalnya kayak diem gue kayak ini apa ya, gue salah ngomong kali ya. Begini dong. Gue tahu ini belalang sembah. Kurang sih ya, kurang. Iya pokoknya gue itu lebih kayak sih gue diri gue sendiri sih. Baper. Baper gue sensitif banget orangnya. Lapar ada sama soalnya. Kayak udah sih paling dari gue itu. Gak apa-apa sih, Lo ada. Insecure. Gue insecure-nya sama ini sih, di kalangan kerja gue ya, karena mereka semuanya HP-nya kayak iPhone gitu loh. Terus gue yang kayak pakai Samsung sendiri tuh gue kayak Kalau merasakan kesenjangan sosial gitu. betul. Kayak rasanya gue kayak mungkin belum saatnya kali ya. Nanti gue bakal kayak Sebenarnya nggak apa-apa juga. iya, gue nggak pernah mempersalahkan itu, Iya. cuman kayak sedikit merasa asing aja, kayak mereka airdrop terus gue kayak kirimin by WhatsApp dong. Kayak, Sebetulnya juga kayak insecure, kalau kita bahas insecure ya, insecure kan kalau menurut gue pribadi datang dari ego. iya Harus benar. Ego kita sekian, terus kita compare sama orang lain. Iya. Iya sih kalau Jadi itu kan. terjadi. Pembawaan sendiri sih. Lo ada insecure ya? Apa itu insecure? Ini gue suka. That's my best friend. Ini buat lo di luar sana, lo harus belajar dari Hah? Emang karena gue gak tau jawabannya sih jadi Oh. Belajar tahu. Jangan dicontoh, jangan ditonjok, jangan Contoh. Contoh. Itu nggak pakai L. Contoh. Loyo. Contoh L. Berbahaya ya maksudnya dari sini. Bahas perbedaan apa segala macam. Sekarang gue pengen masukin kata-kata insecure nih. Insecure. Ngeri ya. Iya, Udah sekarang kelihatan banget kan Iya. dia tuh gue insecure banget nih Iya. anxiety. Padahal kan memang Wah, nggak langsung pas punya- melakukan hal yang saya dia Iya. di post ke Instagram. IG apa background gelap gitu Iya. ya. Itu gua sih, lu nyindir ya? Gue pengen Gua tahu. masukin nih kata-kata insecure Ya, ya. oke. Pasti ya mungkin nggak cuman kita doang, cuma kita bisa berbagi cerita ya kan. Iya. Nih, insecure gak sih lo sama circle lo? Sama circle yang pernah lo sambangin nih? Kalau dari lo, Bang? Kalau gue sih ngerasa ya insecure tuh bawaan diri sih ya. Kalau gue ngerasa circle pertemanan ya gue dimana gue bawa diri sendiri ya lebih enjoy ketika misalkan di dalam bekerja. Circle pertemanan kerja gue yang karena memang gue circle pertemanan di kerja dan di luar gue bawa diri gue sendiri ya saya enjoynya sih. Kalau misalkan insecure, gue rasa kayaknya enggak sih. Karena gue tipe kali orang yang bisa nyaman aja. Bisa membawa suasana suasana, aja lah ya. Iya. Kalau dari lo, Dari gue. Coki, waduh. Salah. Kan. Ya. Kim Jong Un. Wah. Nuklir. Kalau dek Aduh aja. Aduh, otak dong. kan. otak dong. Kalau dari gue insecure bukan ke insecure sekali, tapi kayak gue tuh selalu mikirin keadaan kalau di nongkrong. Nggak tahu ya, gue orangnya sensitif aja gitu loh. Misalnya lu lagi nongkrong nih berlima, terus lu tiba-tiba diem nih, terus gue bisa mikir gitu kayak siapa kenapa ya? Gue gak asik kali, gue salah ngomong kali, padahal Emang lo gak asik. jangan disebutin. Kayak bentar lagi pulang kan? Iya. Itu sholat ah. Kayak tasan aja kali. Jangan Iya, sakit. biar pas lagi. Ya gitu. Kalau dari gue tuh kayak gitu, gue kayak mikirin kayak ini tongkrong kenapa ya, segala macam, padahal harusnya kayak nggak ada apa-apa. Iya, Cuman Siapa mungkin dia lagi capek. bawaan moodnya aja. Iya, kayak gitu. Kalau gue sih lebih kayak situ sih, kayak gitu. Kalau lo, Boy? Gua insecure. Nggak usah diulang-ulang sampai 3 kali. Ulang, ya. masih diulang-ulang. Insecure itu ketika ngelihat kayak teman-teman lo nih yang hari ini bisa foya-foya, bisa enak-enak
kan enak lah pokoknya lihat jalan-jalan gitu. Tapi diri lu sendiri tuh masih besok gua makan apa? Indomie Gini-gini sisa aja. berapa? Oh, lo lebih ke insecure sama keadaan lo yang sekarang. Iya. Iya, kalau gue tangkap sih, kalau insecure tuh yang gue tangkap ya, itu berawal, kalau menurut gue pribadi ya, insecure itu datang dari ego. Sama gengsi. Ya ego, gengsi, satu-satuan sih kalau menurut gue. Ketika kita punya ego segini, kita mengcompare tuh sama orang yang egonya gila-gilaan. Yang padahal kalau menurut gue pribadi juga sih, ya udah lo carry on aja sama hidup lo gue sih sebetulnya. Cuman kan, tetap aja ya kan, masalah gitu nggak ya. masalah. Kayak gitu sih. Dan juga kalau bahas soal insecure ya, gue kurang paham sih sebetulnya red line soal insecure ini ya. Apa memang kita yang apa ya selalu Kurang kurang bersyukur juga, Bisa jadi atau sih. bisa jadi juga, atau cuman memang kitanya yang apa ya terlalu mengkomparkan sama orang lain, Sama jadi orang lain. bawa-bawaannya insecure aja Insecure. gitu. Yang padahal Bawaannya ngerasa nggak cukup. Ngeliat Kayak dia kayak gitu kayak ih anjir gue juga pengen. Akhirnya kita kayak maksa diri gitu tuh nggak sih kayak ya udah gue bisa sama dia tapi dengan keadaan kayak anjir utang gue di mana-mana nih biar sama kayak dia. Jadinya kayak memaksakan keadaan. Lo nggak ada tapi kayak seakan-akan gue ada. Akhirnya berusaha nggak real jadi Iya. all out gitu. jadi untuk kayak pertemanan. punya topeng aja Iya. gitu. Iya, demi kebutuhan Sosial. instastory ya. Kayak banyak pinjol. Banyak-banyak kredipo. Banyak Shopee Pay. Shopee kredipo bayar besok ya. Itu ada telepon pin. Pinjol. Kebuka kan. Aduh, anjir pada gue petin tuh. Sebetulnya itu juga sih kayak sebetulnya problematika banyak sih kayaknya kayak gitu. Jadi orang mengejar insecure-nya terus akhirnya menghalalkan segala cara. Betul, Kayak demi gitu loh. kebahagiaan dia juga. Padahal kayak ya udah aja lu Sebenarnya nggak apa-apa, dengan gitu diri kan. lo aja Iya, gitu. Toh dengan lo biasa aja tuh banyak orang mungkin yang bisa menghargai lo dan bakal banyak lebih teman lagi. Bener. Kalau menurut gua gitu sih. sama obrolan sama omongan temen-temen sih kayaknya Iya. yang ngejatuhin apa ya perasaan. Kadang orang bener-bener. terdekat itu Langsung. adalah musuh anjir. Secara langsung. Oh iya, kalau nggak salah tuh gue pernah denger ya, temen itu bukan musuh terbesar lo adalah orang terdekat lo. Oke. Iya, benar. Si berhenti. Ada teh. Langsung pencet aja gak apa-apa. Langsung pencet aja. Ntar lu kaki gua gak tau anjing. Mandi. Dia anjir cek nyamuk. Iya kan? Iya. Bicara soal insecure ya kan, pasti kan ada kayak yang angin Ya, lagi tag. lagi tek kan, Lanjut. lagi tek kan. Kan ini kan apa namanya? Kalau bahas soal insecure pasti apa ya akhirnya kita menarik diri kan Iya. yang mana Nah. berarti balik Memilih, jadinya kita milih. memilih jadi kayak kita mencocok-cocokkan diri. Nah bicara soal cocok nih kira-kira nih ya kan kira-kira nih circle yang sekarang cocok nggak sih sama lo? Gila nggak sih? Gua sama Kevin enggak sih. Pertanyaan lu keren banget. Gua sama Kevin enggak sih. Anjing. Waduh. Tapi bohong tos dulu anjing biar gak selek. Sakit. Kesal juga ya. Masih itu. Iya. Lo yang ngomongin gue di perosotan kan. Kan enggak Ih, cocok gak circle gua sama circle yang sekarang? Kalau dibilang cocok itu balik lagi sih karena kan kalau pribadi gua menurut gua tuh tongkrongan itu adalah ketika gua mau jaraknya jauh kayak apapun gua tetap akan datang gitu. Mau gua lagi nggak bisa pun gua kayak bela-belain datang. Menurut gua tuh ya intinya sebenarnya kenyamanan sih. Kenyamanan dalam circle tuh penting banget ya gak sih? Kalau lu nggak nyaman lu ngapain lu di situ? Kalau lu nggak nyaman tetap di situ berarti lu nggak berani ngambil tindakan kayak gue cabut gitu. Sama jatuhnya kayak toxic juga sih kayak Gitu. kalau udah tahu nggak nyaman nih Nah, terus ya lu- candu aja iya gitu, gitu kayak di sini aja di sini aja gitu. Iya sih Iya kan? bener Kayak kalau candunya dari- lagu enggak? Kuta kan pergi. mohon maaf Oh, mohon maaf kalau lu dari lu bang Candunya liquid. kalau gue sih Promosi. ya ngerasa cocok atau gak cocok kayak di mana ya itu tadi kalau gue pikir sendiri pembawaan diri gue sendiri ketika gue berteman dengan 1-2 orang ya itu gue ngerasa ya udah
gue bakal nyaman, senyaman-nyamannya gue bakal coba untuk ya ngerasa nyaman buat diri sendiri, buat orang-orang yang gue ajak berteman gitu sih. Jadi intinya kalau misalkan gue bakal coba untuk nyaman dengan circle yang sekarang, yang dulu gue cocok aja sih. Lo cocok nggak boy sama gue boy? Cocok banget sih. Ya, kalau nggak cocok juga. Aduh, si Cocokin, bucin. daripada nggak Dia lagi on cam. Yuk, bahas yuk. Terus yuk. Tapi emang kalau nggak cocok, emang tetap bisa kan? Iya, bisa berteman. bisa berteman. Kan namanya kan toleransi kan. Dulu lupa lagi lupa. Kan jadi kita udah membahas nih kayak antara cocok-cocokan circle ya kan. Dari Bang Kevin dan Bang Andri juga. Dan menurut lu Bang, butuh nggak sih lu kayak nyari circle baru lagi? Dan apa yang lo cari, yang dan lo harapin dari ketika lo nemu circle tersebut, atau lo ingin menetap di circle ini? Dan apa sih yang lo udah dapat dari circle lo yang sekarang ini gitu? Kalau gua dibilang Disuruh jawab, kok jawab sih? Iya lanjut. Kevin. Ayo anak manis. Iya bisa yuk. Tokak, jangan. Jadi masukin semua ini. Di setting. Terus TV. biar rating naik. Sedih. Enggak, pertanyaannya enggak sedih ya. Oh, pertanyaan enggak masuk ya. Lagi ketawa Ketawa ya. ini. Ayo lu buru ngomong. Tadi ngomong enggak boleh. Nangis. Enggak terus. Serius. Serius, Vin. Kalau dibilang butuh, ya kalau ngomongin relasi butuh sih. Ya, siapa sih lo yang nggak butuh circle baru untuk relasi? Cuman kalau dibilang, kalau pribadi gua untuk masalah circle pertemanan, dan pada akhirnya gua memilih tuh kayak yang menurut gue nyaman, menurut gue happy. Biar kata cuma 3 orang 2 orang, ya udah gua kan di situ terus gitu. Kalau sendiri? Kalau sendiri lebih kaut. gitu, orang Lebih nggak berkebutuhan punya khusus, teman. kebutuhan Nggak khusus, Nggak punya nggak punya teman. Iya. Kebutuhan khusus tuh punya banyak teman. Iya juga ya. Iya. Iya, maksudnya Agak kan blunder ya. Iya. Panik. Hancur. Panik. Gitu. Satu Satu nih. nih. Nah, Tapi spontan. kalau harapan sih apa yang gue harapkan dari circle itu adalah ya itu tadi, gue nyaman. Gue kalau ke situ tuh nggak yang pakai nggak enakan lah. Berkata gue bisa nggak bisa, bukan jadi keharusannya aduh gue datang karena nggak enak nih. Gue datang ya karena gue mau, karena gue happy aja gitu. Bukan jadi yang gue nggak enak sama dia, gue datang aja. Padahal gue lagi nggak bisa, lagi nggak mau gitu. Yang gue harapin sih itu sih, nyaman. Gue datang tanpa ada yang harus gue pikirin kayak gitu-gitu. Kalau lu Bang gimana? Ya kalau gue sih sama. Kalau misalkan pikir tentang tujuan persirkelan, ya tadi bawaan diri sendiri dulu kan. Dimana lu tempatnya, pertemanan lu kayak gimana, pasti lu udah ada mawas diri kan. Mawas diri artinya ya lu bakal bisa nyamanin diri lu sendiri dan orang lain gitu kan. Nah kalau misalkan dibilang circle pertemanan baru butuh, kayaknya memang kita kan manusia sosialisasi gitu kan. Setiap harinya pasti ada kebutuhan, dimana itu ya harus mencari pertemanan buat usaha, buat pribadi, ngebentuk sampai kita kan nggak mau stuck di saat ini kita harus aja. berkembang lah ya. Berkembang, bener sih. Ya gue kayak begitu sih kalau misal. Contohnya kalau misal tujuannya, kalau tujuan tuh di mana lu sendiri yang ngebuat. Jadi lebih ke untuk mencari circle baru untuk relasi ke depan. Iya. Tapi kalau untuk Buat apa kayak kenyamanan, senang-senang. mungkin Bisa itu dibeli itu ya. aja gitu. Iya, mengerucut gitu. Tapi Ke ya jajar genjang kayak apa, kalau kayak butuh dibahas. circle baru ya memang butuh sih. Cuman kalau untuk yang intens, apa kayak gue datang, gue kayak gimana ya, kayak tau lah kayak tongkrongan, kayak gue mewajibkan apa segala macem. Ya gue lebih memilih sih. Dan kayak males aja gitu untuk kayak pakai topeng lagi, gue mesti hahaha dulu. Capek kan kayak gitu. Capek kan? Sama saya juga. Iya kan? Ngepalsu dulu. Percaya. Iya serius. Kayak apa ya? Ya gue sih terkadang ya. Gue ngeliat juga sih orangnya, kayak misalkan gue pengen nongkrong, ternyata gue ketemu orang baru dan gue nggak bisa dong, kayak gue mesti
apa kayak gue pada umumnya kayak tai lu nggak mungkin Nah, kali iya. tai totonya dia mati besok ya. Ih, gak tahu jadi nggak enak kan. Jadi nggak enak, Bang buka. susah. Hah? Orang doang. Iya. Ih, pede. Kayak gitu. Jadi ya capek Iya, sebetulnya capek, sih. bener-bener. Kayak ketemu orang baru lagi, Iya, kan? gimana lagi. Terus ngenalin lu siapa nih, gue kayak gini. Dan gue kalau misalkan untuk kayak ada profitable gue kejar, tapi kalau yang udah sekarang jadinya kualitasnya gue Ya, ningkatin. Jadi benar kalau sekali. bisa gue lebih kayak apa nih kita bikin Iya, apa kayak kita bikin baju Udah kayak bukan lebih masalah- produk. Contohnya ini. Iya, bukan masalah Masuk. quantity gitu. Iya. Jadi kayak sedikit tapi berkembang Benar. gitu. Tapi kalau untuk yang apa yang cuman temen-temen yang ngerti-ngerti aja sih. Gitu, Kayak Iam juga pernah bilang gitu kan, sampai kapan lo gunain otak kanan lo kalau otak kiri lo tuh nggak digunain. Guys, cakep. Jadi kita tuh harus seimbang. Iya, lo kayak kerja, lo pasti kayak ngitung maksudnya kayak konsep kerjaan itu pasti otak kanan kan, Iya, otak benar. kanan. Nah, kita butuh nih kayak ngapain ya biar otak kiri kita pasti pernah lo kayak lo itu kayak tiba-tiba dapat kerjaan kreatif, dong membutuhkan otak kiri, terus tiba kayak anjing udah lama banget. Iya. Padahal lu zaman lu sekolah dulu, ya kan pasti. Ya, Lu jelasin iya. lo ngegambar. Ya. Iya kan, ngegambar pernah kan lo iseng-iseng gitu. Gambarnya gunung ya? Udah. Namanya matahari. Oh. Ada sawah. Oh, gue agak- kira. SD. agak kaget gue. Gunung yang mana? Iya. Ya. Kalau dari gue itu sih. Kalau dari gue. Tapi menarik. Dari cerita lo berdua dan kita bertukar pikiran kayak gini, gue suka sih. Cuman dari awal dari Wisma doang ya. Covid. Dari Covid Covid. ini jadi sebuah nyari circle baru, Iya. cari pertemanan Covid baru ini lagi. apa kayak memberi keuntungan sebenarnya. Iya. Jadi nambah relasi. Bukan keuntungan sih, kalau keuntungan takutnya kan orang sakit hati. Oh iya, sakit hati. Wah, ini pasti yang Bill Gates. Nah, gitu. Berat ya. Jadi judulnya Covid membawa berkah. 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 Jadi kita dapat sisi positifnya di sini loh, di sini loh sisi positifnya. Iya, lo kena Covid jangan lo kayak merasa diasingkan oleh orang-orang ya. Iya. Heeh. Kayak Jadi kapan tuh- lagi lo di endorse sedunia anjir Jadi Covid. kita sekarang kalau Dipotong dibilang kalau misalnya kita berpikir Covid itu banyak kerugian, iya kita banyak Ya, kerugian. benar. Tapi Karena di sini, penyakit. di konten yang sekarang ini gue mencoba menunjukkan nih, ini loh Covid nih sisi baiknya bisa Ya. ketemu gitu, Iya. bisa Nambah relasi. nambah relasi Betul atau sih. segala macam kayak gitu sih. Sisi buruknya banyak banget sih. Oke, Jadi oke, kita udahin nggak ya? iya Untuk kita udah- konten kali ini ya. Untuk konten kali ini, jadi Karena terlalu gua panjang juga, Hah? sudah terlalu pagi juga. udah terlalu pagi. Astaga jam 6 pagi guys. Waduh, Gila ya, masih gelap ya. anak gimmick, ada TV. Kan Wita Oh iya. Oh, Waktu Indonesia Timur. Timur Tengah. Itu contoh kalau sekolah kebanyakan tidur. Nah, Gimik. Biar masuk. IP. Jelas. Di Jadi endorse ya? jadi sekian untuk dari konten kali ini. Ya. Buat para strangers yang masih penasaran konten-konten kita berikutnya bakal membahas apa, jangan lupa follow trashmedia.id. Jangan lupa like, subscribe, and comment Ada di bawah. bawah situ ya biasanya. Udah cocok Biasanya gue. ada. Udah cocok belum? Udah cocok ya? YouTuber. Tergantung editor aja sih. Tergantung editor. Gimana editor? Nanti ada Lemes gitu ya. ting-tingnya. Ada ting-tang-ting-teng tuh. Iya. biasanya Keren tuh. banget. Tapi gue mau say thank you juga nih Bang buat Bang Kevin, Bang Andri juga. Sama-sama nih, Thank you. sekarang udah Udah. diundang konten ke kita sini. kali yang pertama ya. Pertama. Konten kita. Perdana. Perdana kita. Gokil. Seru Jangan lupa banget follow ya. ya, geng. Apa nama Instagramnya? Stressmedia.id. Trashmedia.id. Lu udah follow belum? Udah dong. Kan baru gue liatin gak usah. Ya udah kalau maksa. Oke, sekian dari Trash Media. Salam strangers.